Kali ini kita akan membuat LKPD digital. LKPD digital ini sangat diperlukan dan jarak jauh peserta didik akan bekerja di rumah secara online. Pada prinsipnya membuat LKPD digital ini sangatlah mudah, yaitu yang pertama kita buat dulu, kemudian yang kedua kita konfirmasikan F, kemudian selanjutnya kita masukkan ke dalam aplikasi Word. Baiklah, kita mulai. Yang pertama kita buka dulu dokumen kita tentang LKPD yang sudah kita buat dahulu ya dalam bentuk Word. Di sini sudah saya buat dalam bentuk Word ya. Di sini di bagian awal atau bagian muka atau bagian halaman awal ini kita beri logo sekolah kita seperti ini. Kemudian kita beri judul dan kita beri nama, kemudian NIS dan kelas, kolom nama, NIS dan kelas. Selanjutnya seperti modul-modul biasa, LKPD ini diberi KD, kompetensi dasarnya, KD 3.1 di sini dan KD 4.1. Selain KD ada tujuan pembelajaran dan yang paling penting adalah materi pelajarannya. Setelah selesai materi pelajarannya, ya, ini sebelum mengerjakan soal, kita berikan video YouTube cara pengerjaannya. Cara pengerjaannya nanti kira-kira pengerjaannya atau soal-soal ini atau materi ini sebaiknya kita berikan YouTube-nya supaya siswa semakin paham. Di sini kita berikan tempat untuk tempat YouTube. Kemudian setelah selesai kita berikan tugas. Nah, tugas ini ada 4 macam ya. Di sini saya buat contohnya, misalnya dalam bentuk esai singkat. Jadi kita tulis soalnya, kemudian kita beri titik-titik untuk tempat jawaban. Sama ya, 2 kemudian sampai 3. Ini terserah Bapak Ibu mau soalnya. Kemudian yang paling penting di sini pada pemberian titik-titik ini diberikan jarak ya antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya di sini, karena pada titik-titik ini akan dibuat kotak sehingga baiknya kita beri jarak dan tidak terlalu dekat gitu ya. Nomor 2. Kemudian kalau pilihan ganda, kalau kita membuat soal pilihan ganda pun yang diberi jarak adalah multiple choice-nya. Karena multiple choice ini akan kita beri kotak. Gitu ya, pilihan ganda. Kemudian jika melengkapi kalimat, ini sama ya, pada titik-titik ini akan kita beri kotak. Dan melengkapi kalimat ini harus sudah kita kasih jawaban. Dan jawabannya ada di bawah. Ini hanya contoh, soalnya hanya 3 ya. Kemudian untuk soal menjodohkan, ini di sebelah kiri ini adalah soalnya, kemudian di sebelah kanan ini adalah jawabannya. Nanti siswa akan menarik garis antara soal ke jawabannya. Soal ke jawabannya. Itu ya. Kalau yang tadi melengkapi kalimat, saya ulangi, melengkapi kalimat itu jawaban yang ada di bawah ini akan ditarik oleh anak-anak atau peserta didik ke jawabannya, ke titik itu. Oke, setelah Word kita buat ya, maka kita konversi ke PDF. Kita save as ke bentuk PDF. Kita kasih nama
kasih nama digital. Oke. Kemudian Word ini kita ganti ke baik, kemudian kita already exist. Yes. Baik. Nah, setelah jadi dalam bentuk PDF seperti ini, tidak ada jauh beda ya, kita hanya cek saja. Ya, seperti ini. Oke, sama ya. Setelah itu kita langkah ketiga yaitu kita buka aplikasinya. Yaitu aplikasi F-Works. Baik. Nah, di sini ada home, about sheet, kemudian ini interaktif. Nah, di sini ya kita lihat banyak yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru seluruh dunia, karena ada macam-macam bahasanya juga banyak. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya. Di sini ini cara membuatnya, kemudian ini cara penggunaannya. Nah, kita bukan ke student tetapi ke teacher. Nah, di sini yang pertama adalah kita register dulu, karena kita belum punya username, passwordnya. Kita register dulu. Nah, ini kita kasih nama. Siapa namanya? Kita coba. Ya. Kemudian oke. Surname must contain only letter, number, underscore. Jadi dia berisi nama, ada underscore-nya, dan kimia 19. Misalnya kita pakai nama seperti itu ya. Kemudian kita kasih password. Nah, password ini kita jangan lupa, harus diingat, karena nanti password inilah masuk ke teacher access. Jadi diminta password. Ini passwordnya adalah sama dengan password ini ya. Kita kasih password. Kita ulangi supaya tidak lupa ya. Password ini kita tulis ya, kemudian password ini terdiri dari satu huruf besar, kemudian underscore dan angka. Ya. Kita pakai ini saja. Nah, setelah email kita isi, country-nya kita isi juga. Ya. Nah, ini hubungannya dengan bahasa kita. Kemudian di sini full name. Ya, kita ini boleh isi, boleh tidak ya. Seperti itu. Kemudian ini Twitternya, Instagramnya juga ya. Kemudian website silakan saja diisi ya.
Ini boleh diisi, boleh tidak ya. Kemudian birthday, ya bolehlah kita isi ya. Kok ini harus diisi ya. Kemudian more about itu tidak usah diisi, langsung saja ini diklik I'm not a robot. Kalau sudah, ini kita checklist dan register. Baik, kalau sudah, kita cek ke email kita. Kita cek di email, adakah informasi dari ya email masuk dari live worksheet. Nah, ini dia, ada email masuk. Kita klik. Kemudian, langkah selanjutnya kita klik yang ini. Ya. Oke, kita besarkan. Nah, kita sudah masuk ke live worksheet-nya, kita isi atau kita lakukan apa yang seharusnya ya. Kemudian kita masuk dan setelah kita buka email, kita klik ya. Kemudian kita cari ini, make interactive worksheet. Ya. Klik, kemudian kita start. Kita masukkan username atau email. Email kita yang tadi. Kemudian ini adalah passwordnya. Kemudian kita enter saja. Nah, ini kita tutup saja. Nah, di sini kita diminta upload. Upload ini yang maksudnya adalah bentuk PDF kita. Dalam bentuk PDF. Kita pilih yang sudah kita save tadi dalam bentuk PDF. Ini kita simpan di mana tadi dokumen ya. Nah, ini tadi sudah kita kasih nama reaksi redox digital. Kemudian kita open. Kemudian kita upload. Ya, agak lama sedikit ya. Baik, nah ini sudah dalam bentuk live worksheet. Di sini ada beberapa fitur di live worksheet. Itu ada video pembesaran, kemudian ada save, kemudian ada kita nggak perlu kita buang ya. Kemudian kalau ini kita edit, perbaikan, kita edit. Nah, sekarang ini dalam posisi edit. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita memberikan tempat untuk nama siswa.
kita berikan kotak ya. Ini juga kita buat kotak. Kemudian kelas ya, ini adalah sebagai tempat untuk mengisi siswa nantinya. Itu kemudian kita lanjut terus akhirnya pada sampai di ya, silahkan tonton dan simak video YouTube berikut. Ini kita juga buat kotak. Nah ya, kita beri kotak. Oke, secukupnya saja. Kemudian video YouTube ini kita cari dulu. Mari kita isi. Apa yang kita mau cari? Pembelajarannya. Di sini saya mencari untuk persamaan. Nah, misalnya ini. Baik, sudah sampai sini. Ya. Ini kita ambil bagikan. Ya. Kita bagikan. Nah, sudah kita bagikan. Kita salin. Kita salin. Setelah kita salin, kita masukkan ke sini. Ctrl V. Baik, ini kita sudah. Nah, setelah kita masukkan ke sini, tadi sudah kita salin ya. Jadi kita bagikan, kemudian ada salin, alamatnya, linknya. Itu kita ke esai singkat. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, maksudnya mau kita buat kotak sehingga harus berjarak ya, secukupnya saja. Ini, kemudian di sini juga secukupnya saja. Ini ya. Kemudian begitu juga dengan pilihan ganda, kita buat kotaknya, ya. Jika nanti kita salah dalam mengotak ini, kita bisa gunakan di sini ada undo ya. Ini ada undo. Setelah ini kita tulis. Ini kita harus tahu yang mana jawabannya, yang mana yang bukan. Jadi yang bukan jawabannya kita ketik select CT ya, titik 2. Kalau bukan jawabannya kita kasih no. Kemudian kalau memang inilah jawabannya, kita select kasih yes. Jadi kalau yang bukan kita kasih no. Dan kalau yang memang itu jawabannya, kita kasih yes. Kemudian begitu juga kalau kita buat soal yang kedua, itu juga soal yang ketiga, dan seterusnya. Select titik 2 no, yang bukan ya. Select titik 2 yes, itu jika jawabannya ya. Jika bukan no. Kalau memang jawabannya itu kita select yes.
ya. Baik. Nah, sampai berapa soal kita buat ya? Kalau ada 10 soal yang seperti ini, kita buat 10 soal ini. Contoh, di sini saya buat 3 soal. Ya. Oke. Baik, di sini jangan salah ya, select ya, karena bisa kalau keliru dia tidak mau, programnya nggak mau jalan. Baik, ini sudah pilihan ganda, kita sudah ada jawabannya yang yes, yang no itu bukan jawabannya. Nanti secara sistem dia akan melihat jawaban siswa, kemudian dia akan, kalau jawabannya betul, dia akan memberikan jawaban yang memberikan penilaian yang benar. Kemudian yang melengkapi kalimat, jika soalnya melengkapi kalimat seperti ini, ya, kita juga yang pertama adalah kita beri kotak dulu. Beri kotak dulu semuanya. Kotak. Kemudian ini pun jawabannya pun kita kotai. Semua. Kalau misalnya ini kurang pas, kita undo saja. Nah, seperti itu ya. Kita undo, kita buat lagi. Baik. Nah, undo saja ya. Itu. Pada soalnya kita tulis di sini untuk melengkapi kalimat ini drop, DROP 1 karena nomor 1 ini DROP 2 kemudian di sini DROP 2. Sedangkan jawabannya ini disesuaikan pada pertanyaannya ya. Misalnya karena di sini bisa saja teratur ya. Misalnya nomor 1, 2, 3. Tetapi bisa juga tidak ya. Jadi Bapak Ibu, yang jelas ini drop 1 harus dia pasangkan dengan jawabannya ya. Nah, kebetulan jawabannya yang drop 1 ini saya buat di sini. Ini jodohnya bukan drop tapi DAG. Nomornya adalah sesuai dengan jawaban itu soalnya ya. Drop 1. Kemudian di sini DRAG 2. Di sini DRAG 2 3. Oke. Dan sini adalah melengkapi. Kemudian di sini menjodohkan sama dengan sebelumnya, harus kita kotain dulu. Kita kotain ya. Begini jawabannya kita kotain. Baik. Pada menjodohkan ini bukan drag juga, tetapi kita gunakan join 1, join titik 21, kemudian di sini join titik 22, di sini join titik 23. Nah, jawabannya ini harus disesuaikan dengan soalnya ya. Join titik 21 ini akan kemana? Nah, karena ini jawabannya di sini saya buat. Jadi di sini saya juga tulis join juga titik 21.
satu. Ini pasangannya. Kemudian yang ini pasangannya di sini join 2. Jadi nanti akan ada garis ya, seperti itu. Garis 2. Oke, setelah ini selesai, maka kita save. Di sini ada tombol save. Kita akan save. Ya. Nah, di sini akan diberikan pilihan mau dibagikan atau untuk pribadi. Ya, karena ini mau dibagikan, maka kita klikin di sini. Karena kita mau bagikan ke siswa ya. Kita klik di sini. Kemudian kita isi, ada form yang harus diisi. Jadi kita kasih judul. Ini APD misalnya ya. Kemudian bahasa, kita tahu bahasa kita bahasa Indonesia. Goalnya adalah pelajaran kimia. Level kelas 12 berisi tentang kemudian isinya yang lain adalah penyetaraan sama kemudian umurnya 16 lebih ya, karena kan ya lebih seperti itu. Deskripsinya kita isi ya. Kiat belajar dengan giat. Oke, nggak apa-apa. Ini kemudian ini yes, kemudian kita save ya. Sudah. Ini adalah linknya yang akan kita bagikan ya. Link inilah yang akan kita bagikan ke siswa. Selain link ini yang kita bagikan ke siswa, kita juga berikan email kita yang awal tadi ya, yang ada di sini. Nih, ini tadi ya. Baik, setelah kita bagikan, sudah kita mau coba mengerjakannya. Kita coba mengerjakannya di open worksheet-nya. Nah ini jika mengerjakan, nah dia akan menunjukkan di sini. Nah ini ya Bapak Ibu, linknya juga sama dengan yang tadi. Ini bisa di share ke siswa. Baik, ini coba kita kerjakan ya. Oke, misal kita nama niche-nya kita kelasnya 15 ini ya. Kemudian tampilannya seperti ini. Kemudian siswa akan membaca soalnya, kemudian melihat. Nah ini ada menyetarkan bersama dari sini. Jadi mereka kalau misalnya belum paham yang ada di sini, mereka bisa membaca ya. Nah setelah itu mereka menjawab pertanyaan yang ada di sini. Jawab ya.
jumlah. Ya. Ini esai singkat, mereka hanya mengisi ya sesuai dengan jawaban yang ada, ya, mengisi seperti ini. Nah, kalau pilihan ganda, mereka hanya mengklik saja jawaban yang mereka anggap benar. Misalnya ini jawabannya, kita klik, hanya mengklik ya. Sedangkan untuk melengkapi kalimat, mereka menarik garis dan bukan menarik jawabannya ya. Tarik jawabannya, ambil. Kemudian ini ya, lebih seperti ini. Sedangkan untuk menjodohkan, mereka menarik garis, sudah disediakan ya, seperti ini. Ini sampai di sini. Kalau sudah mereka mengerjakan semua bentuknya ya, menjodohkan semua, kita klik yang ada di sini adalah finish. Oke. Nah, kalau mau melihat jawaban, diulangi lagi, ini siswa bisa mencek answer atau jawabannya. Tetapi kalau sudah merasa cukup, siswa itu harus kirim ke email gurunya. Maka tadi saya katakan kita harus bagikan email kita ya. Nah, di sini enter your full name. Ini bukan nama gurunya tetapi nama siswa kita tadi. Nah ya. Ini adalah mail gurunya ya. Setelah itu dikirim. Your answer ini sudah dikirim. Nah, siswa akan mendapatkan seperti ini. Nah, siswa akan klik OK seperti itu. Baik, sudah kita lihat. Ini adalah mailbox kita ya, mailbox atau workbook kedepannya. Ya, nah ini grafik ya. Lihat mailbox. Nah, di mailbox inilah jawabannya tadi yang namanya Rina Setiawati. Nah, sampai di sini adalah cara membuat LKPD. Ya, di sini kita bisa mencari nama siswanya, kemudian eventnya, kemudian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini hanya berlaku 30 hari masa Baiklah Bapak Ibu, saya kira cukup untuk membuat LKPD digital